Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita yang bernama Zinli Maditla, dia lahir pada tahun 1994 di Afrika Selatan. Zinli menjalani kehidupan yang tidak mudah sejak kecil karena keluarganya sangat kekurangan. Bahkan, Zinli berharap jika kelak dia memiliki keluarga sendiri, dia akan bekerja keras untuk memberikan apa yang tidak pernah dia dapatkan di masa kecilnya. Pada usia Zinli yang ke-16 tahun, saat itu Zinli masih duduk di bangku sekolah, jurusan medicine. Namun, Zinli jatuh cinta kepada seorang pria, dan tidak lama kemudian, Zinli dinyatakan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, tanpa keluarganya mengetahui semua hal tersebut. Anak laki-lakinya tersebut diberi nama Minelli. Setelah 2 tahun melahirkan anak pertama, Zinli hamil kembali dan kini dia melahirkan seorang anak perempuan. Dia diberi nama Blessing. Kedua ayah dari anak ini tidak diinformasikan kepada publik, begitu juga Zinli tidak mau mengatakan nama ayah mereka. Tapi yang jelas, kedua ayah dari si anak ini, dia juga seorang pelajar. Namun kala itu karena keluarganya tidak mengetahui jika dia telah memiliki 2 orang anak dengan Zinli dan dia tidak bisa memberikan kebutuhan untuk kedua anaknya, pria tersebut meninggalkan rumah kontrakan mereka, Zinli dan kedua anaknya begitu saja. Menurut Zinli, dia berusaha mencari kontak kepada sanak saudara tentang pria tersebut. Namun semua keluarganya tidak mengetahui kemana dia pergi. Dan bahkan keluarga dari si pria itu tidak mengetahui jika pria tersebut telah memiliki 2 anak. Karena Zinli juga masih berada di bangku sekolah kala itu, dia harus mengurusi kedua anaknya sendirian. Zinli memutuskan untuk keluar dari sekolah dan mencari kerja sebagai penjual dengan uang yang tersisa. Dia membuka sebuah toko kecil untuk menyambung hidup bersama dengan kedua anaknya. Saat Zinli berusia 20 tahun, dia bertemu dengan pria dari kota tetangga yang juga bekerja sebagai penjual. Dia bernama William Songwe. Tidak lama kemudian, dari pertemuan tersebut, Zinli dinyatakan hamil anak ketiga. Kali ini, Zinli melahirkan anak perempuan lagi yang diberi nama Zaniki. Ketika Zaniki berusia 3 tahun, Zinli hamil anak keempatnya dan kini dia melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ethan. William setelah lahir anak keduanya, dia mengatakan kepada Zinli jika dia tidak bisa tinggal bersama mereka karena dia tidak cukup untuk memberikan kebutuhan untuk semua keluarga di rumah tersebut. Maka William memutuskan untuk keluar dari rumah kontrakan Zinli dan juga meninggalkan kedua anaknya dengan Zinli. Zinli harus bekerja dan menjaga keempat anaknya. William walaupun telah keluar dari rumah tersebut, dia masih mengirimkan uang dan kebutuhan untuk kedua anaknya. Namun uang tersebut sangat minim untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di rumah tersebut. Beberapa bulan kemudian, William dipecat dari tempat kerjanya dan dia juga tidak bisa mengirimkan uang untuk kebutuhan kedua anaknya di rumah Zinli. Zinli sangat menyayangi keempat anaknya dan menurut tetangga, rumah tersebut selalu penuh dengan suara keceriaan antara Zinli dan keempat anak mereka. Zinli juga dikenal sebagai ibu dan wanita yang tidak pantang menyerah. Tidak juga mengeluh dengan keadaan yang terjadi walaupun kesulitan datang bertubi-tubi.
Sinli sepertinya masih mampu menghadapinya. Hingga pada tanggal 26 Desember pada tahun 2018, saat Zingli menghubungi William dan mengatakan jika kedua anaknya butuh tambahan biaya untuk membeli baju. Karena beberapa kali William tidak membalas SMS dan juga tidak menerima telepon dari Zingli. Zingli memutuskan untuk mendatangi rumah William untuk mengambil jatah uang kedua anaknya. Namun setelah Zingli datang ke rumah William, di sana yang membukakan pintu rumah tersebut adalah seorang wanita yang mengaku jika dia adalah pacar baru William. Di momen itu, Zingli berdiskusi panas dengan William tentang kedua anaknya. William mengatakan jika hari itu dia belum memiliki uang untuk dikirim dan dia meminta Zingli untuk meninggalkan rumah tersebut, dan beberapa hari kemudian dia berjanji akan mengirim jatah uang bulanan untuk kedua anaknya. Zingli meninggalkan rumah William dengan pemikiran jika William tidak akan lagi mengurus kedua anaknya karena dia telah memiliki wanita baru. Dengan hati yang hancur atas apa yang baru saja dia lihat, Zingli dengan uang receh di dalam tasnya, dia mampir ke sebuah toko dan di sana dia membeli 2 saset racun tikus. Uang receh yang tersisa lalu dia belikan beberapa roti di toko roti. Zingli merencanakan jika dia akan mengakhiri semua penderitaan anak-anaknya dan juga dirinya sendiri. Tidak lagi meminta dan mengemis kepada ayah dari anak kandungnya untuk membantu kebutuhan hidup mereka. Zingli kembali pulang dan membuatkan roti untuk ketiga anaknya yang lebih tua dengan racun di dalamnya. Dan bayinya yang masih berusia beberapa bulan, dia ambil dari tempat tidur dan dia dudukan di sofa dan dia membuatkan susu yang juga telah dia campur dengan racun tikus. Zingli juga menyiapkan roti untuk dirinya sendiri. Namun belum sempat dia makan roti yang dia buat untuk dirinya sendiri, dia melihat anak-anaknya merenggang nyawa di lantai. Zingli mengambil spray dan menggulung anak-anak tersebut dan menaruhnya di atas kasur tempat tidurnya. Setelah itu, Zingli keluar mengajak temannya untuk minum di bar dan dia minum di sana hingga pagi hari. Beberapa hari kemudian, tetangga di sekitar mencium bau yang menyengat dari dalam rumah Zingli dan mereka menanyakan kepada Zingli apa yang terjadi di dalam rumahnya. Namun Zingli mengatakan jika dia lupa menaruh daging yang telah dia beli dan membusuk di dalam dapurnya. Setelah 4 hari anak-anaknya meninggal, tepatnya pada tanggal 30 Desember pada tahun 2018, Zingli tidak tahu lagi harus berbuat apa, hingga dia memutuskan untuk mengatakan semua yang telah dia lakukan kepada salah satu temannya. Zingli lalu pergi ke kantor polisi dan di sana dia mengatakan dan menyerahkan diri atas apa yang telah dia lakukan kepada keempat anaknya. Polisi dan tim forensik segera mengecek ke dalam rumah Zingli dan mereka di sana menemukan keempat anak dalam keadaan tertutup selimut di atas kamar tidur. Bau yang menyengat hingga tercium di depan pintu rumah tersebut. Zingli mengatakan kepada polisi jika dia juga berusaha beberapa kali makan makanan yang diberikan kepada keempat anaknya. Namun, dia tidak merasakan efek yang serius. Hari itu juga, Zingli ditahan untuk menunggu jadwal pengadilan. Pada tanggal 14 Juli pada tahun 2019, Zingli menjalani persidangan pertama dan di sana dia menangis karena dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia tidak tega melihat anak-anaknya hidup menderita kekurangan makanan dan tidak tahu bagaimana cara membesarkan mereka. Zingli juga mengatakan jika dia tidak punya kondisi
untuk membutuhi keempat anaknya dan juga takut jika anaknya akan merasakan penderitaan yang dia alami sewaktu kecil, yaitu kelaparan dan tidak mendapat pendidikan. Hakim meminta untuk Zinli menjalani tes kejiwaan, namun setelah dilakukan tes, dokter menyatakan jika Zinli tidak mengalami gangguan jiwa, melainkan hanya gejala depresi. Dan gejala depresi itu tidak bisa dibuat alasan untuk menghindari hukuman, karena Zinli melakukan kejahatan tersebut penuh dengan kesadaran. Hakim dari pengadilan tinggi menjatuhi hukuman seumur hidup atas pembunuhan kepada keempat anaknya. Setelah mendengar keputusan hakim, Zinli menangis tidak terkontrol sambil meminta maaf kepada keluarganya. Dan dia juga mengatakan jika dia sangat menyayangi anak-anaknya dan juga menyesali apa yang telah dia perbuat. Namun hakim tidak percaya dengan air mata Zinli, karena sebenarnya Zinli masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan anak-anaknya setelah mereka mengkonsumsi apa yang telah dia berikan. Dan menurut temannya, setelah dia melakukan itu dan keluar dengannya untuk minum, Zinli tidak menunjukkan penyesalan atau kegelisahan. Bahkan, Zinli terlihat sangat bahagia tanpa beban dan minum hingga pagi hari. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.